Assalamualaikum anak-anak. Lemes banget. Kalian belum sarapan nih? Gimana kabar kalian? Sehat gak? Alhamdulillah baik-baik, Bu. Alhamdulillah deh. Oke, sebelum kita mulai, Ibu akan presentasi dulu ya. Jihan, Hadir, Bu. terus Febrina, terus Sinta. Hadir. Oke, jadi di sini Ibu akan menjelaskan materi tentang teks editorial. Sebelumnya kalian tahu nggak tentang opini? Siapa yang tahu tentang opini? Bisa dijelaskan? Opini itu pendapat pendapat kita. Ya. Pikiran nggak sih, Bu? Ya, bisa. Terus kalau fakta, ada yang tahu? Sinta mungkin tahu. Apa itu nyata, Bu? Sesuai dengan kenyataan yang ada, tidak ditujukan. Ya, betul. Iya, bisa objektif. Jadi itu fakta berdasarkan data ya. Terus kita mulai dari di sini. Jadi ini tuh ada manfaat dari mempelajari teks editorial. Jadi yang pertama ada melatih kita berpikir kritis. Mempelajari teks ini bikin kita tidak gampang kemakan hoax. Kalian tahu kan kalau anak zaman sekarang tuh gampang banget kan kemakan hoax gitu. Jadi itu kayak beritanya simpang siur asal diterima aja gitu tanpa diolah atau dicari tahu. Nah terus kita tuh diajak buat menganalisis mana fakta dan mana opini dari suatu isu. Yang kedua, bikin kita update dan kritis sama isu hangat. Karena editorial membahas masalah yang lagi viral atau tren saat ini. Wawasan kita tentang kondisi sosial, politik, atau ekonomi jadi makin luas. Yang ketiga, belajar cara berargumen yang benar. Jadi kita tuh tahu cara menyampaikan pendapat atau komplain yang sopan, logis, dan didukung data. Bukan cuma sekadar asal nyolot atau emosi. Di sini kira-kira ada yang bisa berargumen yang baik? Ini masih bingung ya, Bisa, Bu. Nanti ya kita lanjut dulu. Oke. Di sini saya akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama itu bisa membedakan fakta dan opini. Kita harus bisa memisahkan mana informasi yang benar-benar terjadi atau fakta dan mana pandangan atau penilaian dari media atau opini dalam teks. Kedua, mampu menemukan masalah utama atau isu. Tujuannya agar kita bisa cepat menangkap masalah atau peristiwa hangat apa yang sebenarnya sedang disorot dan dikomentari teks tersebut. Ketiga, bisa menyusun opini sendiri. Kita bisa ikut membuat pendapat atau tanggapan tertulis yang kritis, sopan, dan berbobot terhadap suatu isu yang ada di sekitar kita. Kan kadang ada orang yang beropini asal nyebut aja itu nggak berbobot sama sekali ya. Jadi kayak apa sih opini itu? Iya, emang siapa ya sih? Jadi itu selanjutnya ini kita masuk ke penjelasan tentang teks editorial. Ini adalah topik utama kita pada hari ini. Teks editorial merupakan bentuk kritis masyarakat yang diwakili oleh redaksi surat kabar dalam menyikapi permasalahan yang sedang terjadi di masyarakat. Teks editorial juga dapat dijadikan acuan pemecahan masalah oleh pihak-pihak yang terlibat dalam permasalahan yang sedang disoroti. Nah,
kalian tahu kan bisa dipahami nggak ya? Kalau teks editorial sama teks berita itu beda ya dia, udah sama. Teks editorial itu berasal dari berita itu, jadi dia tuh iya ya berita tapi itu ada faktanya dan terdapat opini penulisnya juga gitu. Ya udah diedit gitu ya, Ya, sempurnakan dari teks berita gitu. Yes. Apa bisa dipahami? Ya, bisa. Nah, terus ini ada fungsi teks editorial. Yang pertama, yaitu menanggapi suatu isu yang sedang beredar. Nah, berfungsi sebagai suara resmi media untuk memberikan kejelasan, latar belakang, dan konteks yang mendalam agar masyarakat memahami akar masalah dari suatu peristiwa yang sedang viral atau hangat dibicarakan. Nah, terus yang kedua, memberikan kritik dan saran. Berfungsi sebagai kontrol sosial dan pemecah masalah atau problem solver. Teks ini mengevaluasi kebijakan atau fenomena yang timpang atau kritik, lalu menawarkan solusi konkret yang logis agar kondisi tersebut bisa membaik atau saran. Yang ketiga, mengajak pembaca agar berpikir kritis. Berfungsi sebagai edukator publik. Teks editorial tidak menyuapi pembaca dengan kesimpulan instan, melainkan menyajikan argumen berbobot agar pembaca terstimulasi untuk menimbang, menganalisis, dan membentuk pandangan mandiri yang cerdas terhadap isu tersebut. Kira-kira bisa dipahami? Bisa. Selanjutnya, ini kita masuk ke struktur teks editorial. Nah, yang pertama itu ada tesis atau pernyataan umum. Yang ini bagian awal teks editorial yang berisi sudut pandang penulis terhadap permasalahan yang diangkat. Bagian masalah berupa pernyataan atau teori yang akan diperkuat dengan argumen. Jadi itu tesis merupakan kayak apa sih, opini penulis terus ditambahin dengan fakta-fakta yang ada. Terus kedua ada argumentasi, yakni bentuk ulasan atau bukti yang digunakan untuk memperkuat pernyataan dalam tesis. Argumentasi dapat berupa data hasil penelitian, pernyataan para ahli, atau fakta dari referensi yang terpercaya. Berarti tadi tentang tesis itu fokusnya ke sudut pandang penulis atau opininya. Jadi yang kedua yang argumen itu berarti tentang faktanya ya. Nggak bisa. Oke, terus yang terakhir nih, penegasan ulang berisi penguatan kembali pendapat atau argumen yang ditunjang oleh fakta dalam bagian argumentasi. Pada bagian ini, penulis mengungkapkan opini atau pendapatnya terhadap permasalahan yang terdapat dalam teks editorial. Bagian ini juga terkadang berisi solusi yang ditawarkan penulis terhadap permasalahan dalam teks editorial. Nah, dari ketiga teks tadi, apa kalian bisa tahu bagian-bagiannya atau tidak? Bisa. Apa tuh? Jadi nanti kalau misalnya dikasih tugas, kalian bisa tahu ya strukturnya. Baik Ibu. Oke, selanjutnya kaidah kebahasaan teks editorial. Nah, kaidah yang pertama menggunakan kalimat retoris. Retoris itu berarti kayak apa ya? Kayak ngajak gitu, ya kritis. Yaitu kalimat pertanyaan yang tidak ditujukan untuk mendapatkan jawabannya. Pertanyaan tersebut dimaksudkan agar pembaca merenungkan masalah apa yang dipertanyakan tersebut. Yang kedua, menggunakan kata-kata populer.
tujuannya untuk memudahkan pembaca memahami teks editorial. Selain itu, penggunaan kata-kata populer ditujukan agar pembaca rileks meskipun masalah serius. Jadi itu kata-kata populer kayak apa ya? Kayak yang sedang ngetrend sekarang itu kayak Bahasa kalau gitu Bu. bukan kayak semacam bahasa gaul tapi kayak lebih bisa sesuai kaidah bahasanya gitu kayak Masih dalam bahasa yang baku gitu ya Bu ya. Iya. Bahasa ya gaul tapi baku gitu. Jadi yang ketiga menggunakan kata pengganti penunjuk yang merujuk pada waktu, tempat, peristiwa atau hal lainnya yang menjadi fokus ulasan. Kata pengganti itu bisa dapat itu waktu, tempat, peristiwa gitu. Kayak tempat terjadinya teks tersebut deh. Terus yang keempat menggunakan konjungsi kausalitas. Kausalitas itu berarti sebab akibat, seperti sebab, karena, oleh karena itu, dan lain-lain yang berhubungan dengan sebab akibat ya. Kausalitas itu oke. Selanjutnya kalian udah tahu belum ciri-ciri dari teks editorial? Ibu akan memberitahu kalian ya. Oke, yang pertama itu mengandung isu yang hangat dibicarakan. Nah, isu yang hangat ini kayak isu-isu yang viral yang terjadi di media sosial ini loh. Apa sih topik yang dibahas sekarang ini? Apa sih yang menjadi tren sekarang ini? Nah, ini tuh. Jadi ciri-ciri seperti itu, topik yang dibahas dalam teks editorial merupakan berita yang ramai diperbincangkan halayak, diliput oleh berbagai media, bersifat luar biasa atau menuai pro dan kontra. Kan kadang konten-konten di media sosial ini kadang ada yang pro dan ada yang nggak pro ya. Iya itu benar pasti Bu, karena ya harapan benar ada yang nggak suka gitu. Iya, Pendapat orang beda-beda. iya benar. Terus yang kedua sistematis. Sistematis itu berarti berurutan dan logis. Logis itu berarti masuk akal. Jadi teks editorial terstruktur rapi dan mengandung fakta berdasarkan data atau pendapat para ahli. Masalah yang dibahas benar-benar terjadi, masuk akal dan tidak imajinatif. Imajinatif ini berarti tidak dalam pikiran tapi yang benar-benar terjadi, itu kayak bukan fiksi ya. Ya benar-benar terjadi. Iya kayak bukan masalah dari imajinasi sendiri. Ya benar, benar. Yang masuk akal. Nah, terus yang keempat itu menyatakan opini untuk meyakinkan pembaca. Jadi teks editorial adalah sikap dan pandangan dari media terhadap suatu peristiwa. Jajaran redaksi berusaha mempengaruhi dan meyakinkan pembaca dengan memberikan argumen-argumen berdasarkan fakta yang diperoleh di lapangan. Jadi itu redaksi selain memberikan opini juga harus memberikan argumen-argumen berdasarkan fakta yang ada di lapangan gitu. Jadi itu redaksi terjun langsung ke lapangan untuk mencari fakta agar tidak asal gitu dalam memberikan opininya di dalam teks editorial. Terus yang keempat, kalimatnya lugas. Lugas yaitu berarti tegas atau tidak bertele-tele. Kalimat yang dipakai dalam teks editorial adalah kalimat yang singkat, padat, jelas, dan tidak bertele-tele. Jadi itu kalimatnya harus lugas, tidak boleh bertele-tele gitu. Jadi nggak boleh kayak asal dan apa sih kayak udah A ya A aja, nggak usah kemana-mana gitu kayak menyebar gitu, nggak boleh ya. Nah, ini langkah-langkah dalam
menentukan topik atau masalah penting yang memiliki sudut pandang berita terkini dan menarik perhatian pembaca. Nah, sebelum membuat teks editorial ini kita tuh harus mencari tahu dulu nih topik apa atau masalah apa yang sedang ada yang banyak dibicarakan oleh banyak orang. Nah, langkah awal ini bertujuan untuk mencari masalah yang sedang hangat dibicarakan atau up to date dan memiliki dampak luas sehingga langsung memantik rasa penasaran pembaca sejak awal. Nah, jadi selain sedang banyak dibicarakan juga harus harus buat rasa penasaran pembaca. Jadi itu nggak asal rame aja gitu, jadi ya sesuai itu aja pembacanya sukanya apa, jadi disesuaikan aja ya. Terus yang kedua, kumpulkan informasi dan fakta mengikuti laporan objektif dan lakukan riset. Nah, setelah tahu nih topik atau masalah yang sedang up to date, nih si penulis ini tuh harus mencari fakta atau informasi yang ada di lapangan. Jadi nggak asal nulis doang ya. Nah, terus tapi ini dilakukan untuk membangun fondasi tulisan yang kuat. Penulis mengumpulkan data objektif dan latar belakang peristiwa agar ulasan tidak menjadi opini kosong atau sekadar asumsi sepihak. Ketiga, analisis masalah yang telah diangkat. Di sini, penulis membedah masalah secara mendalam untuk mencari akar penyebabnya. Penulis mengaitkan berbagai fakta yang ada guna melihat siapa yang bertanggung jawab atau pihak mana yang berdampak. Terus, keempat, berikan solusi yang realistis terhadap masalah di luar pengetahuan umum. Nah, langkah ini membedakan editorial dengan berita biasa. Penulis menyajikan jalan keluar alternatif yang taktis, aplikatif, dan tajam yang belum banyak dipikirkan orang awam, bukan sekadar imbauan normatif. Jadi itu solusinya nggak boleh asal itu. Jadi itu selain editorial itu juga harus punya nih solusi-solusi yang tajam gitu. Jadi solusinya nggak asal ngasih solusi gitu loh. Iya betul. Terus yang kelima, tulislah kurang lebih 500 kata. Menulis sekitar 500 kata menuntut penulis untuk menuangkan pikiran secara padat, fokus, dan tidak bertele-tele sehingga seluruh struktur, tesis, argumen, penegasan tersampaikan secara efektif. Nah, ini tuh tulis 500 kata tuh buat teks editorialnya ini tidak membosankan itu. Jadi para pembaca juga kayak tahu apa sih, kayak bisa menikmati tulisannya. Terus yang keenam, gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar menjaga profesionalitas media. Pemilihan kata kerja atau verba aktif akan menghidupkan narasi. Sementara pengulangan kata saya mempertegas bahwa tulisan ini adalah representasi suara kolektif institusi media, bukan opini pribadi. Jadi itu teks editorial bukan hanya sekadar opini pribadi. Jadi, dia juga berdasarkan fakta, bukan sekadar opini ya. Jadi itu bukan sekadar opini ini. Hilangkan kata saya di dalam teks editorial. Jadi itu dalam teks editorial harus dihilangkan kata saya atau kopi pribadi gitu. Nah, ini contoh teks editorial. Ya,
isi bunyi dari paragraf pertama dan paragraf kedua. Di masa kini, pendidikan sangatlah penting dalam menjalani kehidupan. Tak dapat dipungkiri bahwa tanpa pendidikan masyarakat Indonesia akan tertinggal jauh oleh negara lain. Oleh karena itu, banyak sekali upaya yang dilakukan oleh pemerintah tentang kemajuan pendidikan. Salah satu contoh pengupayaannya adalah teknologi yang digunakan dalam suatu proses pendidikan. Karena teknologi merupakan salah satu faktor untuk berkembangnya suatu negara. Baru-baru ini tidak jarang orang yang membicarakan mengenai ujian nasional dengan berbasis komputer. Itulah salah satu upaya pengembangan teknologi di Indonesia. Terus bagian argumentasi itu ada di paragraf 3 sampai 4. Enggak, 5. Oke. Paragraf 4 itu ada computer based test atau yang sering disebut dengan istilah CBT ini memang sudah seharusnya diberlakukan pada sistem UN di Indonesia. Pada dasarnya sistem ini tidak hanya terus kita langsung ke paragraf ke-4, pemanfaatan teknologi seperti bla 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 terus sampai kita jadi waktunya tidak terbuang sia-sia. Nah, terus paragraf ke-5 itu kendala dari program tersebut adalah beberapa masyarakat yang belum bisa menyetujui hal tersebut. Mereka menganggap bahwa CBT tersebut akan membebankan siswa, terutama pada siswa yang belum lancar dalam masalah teknologi. Nah, terus bagian paragraf terakhir yaitu bagian penegasan ulang. Nah, penegasan ulang ini suatu negara memerlukan suatu kondisi paling tidak sejajar dengan negara lain yang ada di dunia. Indonesia merupakan negara berkembang dan Indonesia sendiri perlu suatu kemajuan. Apa dari sini kalian bisa tahu? Nah, strukturnya kayak membedakan mana sih tesis, mana sih argumen, dan mana dari penegasan ulang. Ini pada sisi itu yang paling atas. Kalau argumen itu yang kedua apa dari pikiran kita. Pada dasar ulang itu menceritakan ulang dari tesisnya itu kayak Ya. itu sebagai kesimpulan ya Bu. Ya benar, penegasan ulang itu solusi dan kesimpulan, terus tesis itu berupa opini dari penulisnya. Jadi yang argumen itu ini berdasarkan fakta-fakta yang ada ya, bukan hanya sekedar opini itu. Terus, nah ini yang tadi ditanyakan perbedaan fakta dan opini. Fakta adalah sesuatu yang benar-benar terjadi, nyata, memiliki data akurat. Angka, waktu, tempat, dan bersifat objektif bisa dibuktikan oleh siapa saja. Contoh, pemerintah merilis data bahwa jumlah peserta ujian nasional tahun ini mencapai 4 juta siswa. Sedangkan opini adalah sikap, pandangan, atau penilaian subjektif seseorang terhadap suatu hal. Opini belum tentu terjadi dan kebenarannya sangat bergantung pada sudut pandang masing-masing orang. Contoh, ujian nasional berbasis komputer terasa sangat melelahkan dan membuat siswa stres. Apa dari contoh ini kalian bisa membedakan mana opini dan fakta? Kalau opini itu kan kayak pandangan ditulis ya kayak berupa pandangannya menulis pendapat. Kalau fakta itu ya berdasarkan fakta yang dari hasil riset yang berdasarkan di lapangan yang terjadi. Kalau kalian bisa paham membedakan fakta dan opini. Insya Allah. Oke, nanti kalian bagian Itu terus selanjutnya nih perbedaan
argumen dan opini. Argumen dan opini ini kayak terlihat sama, pengertiannya sama-sama menyampaikan pendapat, tapi perbedaannya opini adalah opini biasa, sekedar pernyataan, suka atau tidak suka atau pendapat pribadi yang muncul spontan tanpa dasar yang kuat. Contoh, sistem CBT itu sangat menyulitkan siswa. 2. Argumen adalah berupa opini yang sudah naik kelas. Argumen adalah pendapat atau sikap media yang wajib didukung oleh fakta, data riset, dan alasan yang logis agar bisa meyakinkan membaca. Contoh, sistem CBT lebih efisien dibanding paper-based test karena memangkas biaya cetak dan pengiriman naskah soal yang mencapai jutaan lembar. Kalau kalian bisa memahami antara perbedaan argumen dan opini, mungkin terlihat sama ya, tapi ini beda banget. Jadi itu argumen adalah opini yang sudah regulasi. Oke, aman ya. Oke, latihannya ya. Ini latihan individu, tolong dikerjain selama 5 menit. Tolong dikerjain ya, terus dipresentasikan di depan. Ya, secepatnya aja ya kerjain, sebisanya aja kalau bisa. Kalau ada kesusahan, Sinta bisa simak. Oh, udah langsung aja ya. Pertanyaan cuma satu ya, Bu ya? Iya, boleh. Saya akan menjawab pertanyaan. Pertanyaan itu berdasarkan struktur teks editorial. Kutipan di atas masuk ke dalam bagian struktur yang mana? Jelaskan apakah kutipan tersebut termasuk dalam fakta, opini biasa, atau argumen yang kuat. Kutipan tersebut itu masuk ke dalam struktur bagian argumen. Alasannya karena penulis sudah membedah isi masalah dengan menjauhkan dampak negatif di lapangan, seperti fenomena bahwa tingkat komunitas Indonesia saat ini keseluruhan dan belum maksimal dalam mencari warna berbahaya bisa merusak masa depan anak muda. Jadi langsung diberikan argumen negatif. Oke, terima kasih Febri. Tangan buat Febri. Oke, dari yang sudah kita pelajari hari ini, saya akan langsung aja menutup pembelajaran hari ini.
Jadi itu teks editorial bukan sekadar kolom opini biasa di media massa. Dia adalah representasi dari sikap, gagasan, dan kepedulian sebuah media terhadap isu-isu krusial yang sedang terjadi di masyarakat. Melalui teks editorial, kita diajak untuk tidak hanya menjadi pembaca yang pasif, tetapi juga menjadi pemikir yang kritis dan peka terhadap dinamika sosial di sekitar kita. Mari kita terus asah kemampuan berpikir kritis kita dengan memahami, menganalisis, dan bahkan menulis teks editorial yang berbobot. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi hari ini bermanfaat. Sebelumnya, mari kita berdoa. Silakan. Silakan untuk memimpin doa. Baik Ibu, untuk materi kita hari ini, baiknya kita berdoa untuk materi ini. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik. Terima kasih Ki